siang untuk kita sekalian. Selamat siang semua. Dari bangsa mulai pori Ital Mamu, Ose, Bapsius, dan juga saudara-saudara sekalian dan teman-teman sekalian. Pertama-tama saya memperkenalkan kami yang hadir di sini. Kami berasal dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dari prodi Bahasa Inggris, dan sekarang berada di semester 3, semester ganjil. Kami datang ke sini dengan maksud dan tujuan adalah kami mendapat tugas dari dosen Cross Cultural Understanding, pemahaman lintas kebudayaan, dari dosen Dr. Elvis Albertus Bintuni. Karena itu tema yang diberikan oleh dosen kepada kami untuk mewawancarai kakak, bapak, mama, saudara-saudara sekalian, secara khusus berbicara tentang budaya orang Kemang. Karena itu kami sangat berterima kasih untuk bapak, kakak, saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu untuk membantu kami dan mendukung kami dalam menyelesaikan tugas ujian kami ini. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita tentang topik ini, saya meminta kepada secara khusus teman-teman saya untuk memperkenalkan diri agar kakak, bapak, saudara-saudari yang ada di sini bisa mengenal siapa kita. Karena itu, Selamat siang. Nama lengkap saya Baskali Serelia Binanus, biasa disapa Trisno atau juga Pascal. Asal saya dari Kolombe dan sekarang saya tinggal di Dubai di Biara Bunga Keluarga Kudus. Oke, terima kasih. Saya Pater Januarius Marius Bere SVD, biasa dipanggil Patriano. Sekarang saya seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dalam prodi Bahasa Inggris, dan juga saya sekarang bekerja di Unika di Yayasan Yapengkar. Yang berikut, Perkenalkan, nama saya Asfi Marese. Saya dari Alor dan saya sekarang tinggal di Tentu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dominikus Bambang. Saya dari Sumatera Barat, Mentawai. Saya sekarang tinggal di Tanjung Ampat. Perkenalkan, nama saya Nicholas Bupati, biasa disapa Iko. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Perkenalkan, nama saya Regina Skolastika Rombonang Munda. Saya berasal dari Sumbang. Saat ini saya tinggal di Lamuda, Jalan Senggong 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Hermin Margaret Elveto, biasa disapa Hermin. Saya aslinya Kupang, tinggal di Sikumanaska. oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri kita. Dan selanjutnya saya kira kita juga butuh untuk mengetahui narasumber yang kita undang pada hari ini, supaya kita bisa mengenal mereka lebih dekat. Karena itu saya minta dengan sangat hormat pada bapak dan kakak dan juga teman-teman yang ada untuk bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada kami, supaya kami yang ada juga bisa mengenal narasumber kita yang sudah dengan ketulusan hati mau menghadiri permintaan kita, undangan kita pada siang hari ini. Para bapak dan kakak, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak atas kunjungannya. Atas harapan dan keinginan adik-adik untuk mau berkonsultasi tentang budaya Kemang kepada kami.
Nama saya Laurentius Moloy, aktivitas saya di Politeknik Negeri Kupang. Saya asli orang Kemak yang berdomisili rumah dan kampung itu di Atambua, Sabah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Narasumber yang berikutnya. Baik, selamat siang semua. siang. Ini tadi jabatannya sebenarnya seorang kepala suku, pemegang hak adat di suku Letobero. Jadi kapasitas beliau memang adalah pemangku adat, pemegang hak adat di suku Letobero. Banyak ritual adat yang harus tunggu beliau pergi, atau kalau beliau mendelegasikan kuasa itu baru berjalan seperti itu. Artinya beliau memang narasumber yang representatif untuk diskusi kita pada siang hari ini. Nah, saya Jose Celestino Martins Naibuti, anak suku Kemak asli yang saat ini sedang bergelut dalam usaha pelestarian kebudayaan Kemak. Ya, banyak sudah yang kami upayakan bersama, ya toh. Ada publikasi di YouTube, ada di YouTube channel, ada di blog, berupaya untuk membuat seminar, membuat lomba pidato, kemudian menulis buku, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian budaya. Saat ini berkarya di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Jadi teman-teman, rupanya kita sangat diberkati karena kita mendapat narasumber, ya bahasa sekarang ya bukan yang kaleng-kaleng ya, yang memang orang yang tepat sekali. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada narasumber kita yang ya dalam kesibukan mereka mau hadir bersama kita. Jadi orang Kemak, budaya Kemak, suku Kemak itu pada umumnya berada di Atambua, dan tentang orang Kemak, suku Kemak, budaya Kemak, rupanya itu memang banyak orang yang tahu, tapi banyak orang juga yang belum tahu. Teman-teman yang ada di sini berenam, ya memang ketika mereka mendengarkan tentang Kemak, awal-awal mereka itu, oh Kemak ini apa sih sebenarnya? Karena itu kami sangat memberikan apresiasi pada narasumber kita yang sudah bersedia hadir, dan kami sangat mengharapkan untuk mendapat sedikit pengetahuan, bukan saja sedikit, mungkin banyak pengetahuan tentang apa itu orang Kemak, apa itu budaya Kemak, suku Kemak, dari kakak dan bapak yang ada di sini, memberikan kami sedikit penjelasan latar belakang asal usul tentang budaya Kemak itu sendiri. Ya, karena itu kami mempersilahkan kepada bapak dan kakak, meminta dengan sangat orang untuk memberikan penjelasan kepada kami tentang apa itu budaya Kemak, siapa itu orang Kemak, apa itu suku Kemak, untuk kami yang hadir di sini. Karena itu kepada narasumber kami memberikan waktu yang seluas-luas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ter. Selamat siang untuk adik-adik mahasiswa semua. Selamat siang. Senang kita bisa bertemu, bisa berdiskusi pada hari ini. Begitu kemarin dikontak oleh Pak Ter, saya cukup padat hari ini, tapi ini saya prioritaskan. Kenapa saya prioritaskan? Karena hari ini pertemuan dua kepentingan besar. Pertemuan dari dunia pendidikan dan pertemuan dari kepentingan pelestarian budaya. Momen-momen seperti ini sangat diharapkan oleh kami dari anak-anak Kemak ini untuk bagaimana kami memperkenalkan orang Kemak, budaya Kemak, dan satu media yang paling bagus adalah dunia pendidikan. Apalagi dunia pendidikan yang dari program studi adalah guru. Makanya kami berterima kasih pada momen penting ini. Nah, diskusi tentang orang Kemak ini panjang ceritanya. Karena budaya Kemak dan budaya ketimuran pada umumnya adalah budaya lisan, budaya tutur, maka sangat sedikit sekali kita menemukan literatur yang bisa dijadikan acuan untuk kita bisa betul menyepakati bahwa ternyata awal titik mula orang Kemak itu dari sini. Itu sangat terbatas sekali literatur.
Tapi dari beberapa literatur seperti tulisan Dr. Ormling dari Belanda, kemudian hanya Dr. A.D.M. Pereira, ada tulisan dari Monsignor Carlos Felipe Ximenes Belo, ada tulisan juga dari Antonio de Matos. Itu memang kita berkesimpulan bahwa pusat suku Kemak ini ada di Pulau Timor, dan itu adanya di timur bagian matahari terbit. Saya menemukan tulisan awal itu sekitar tahun 1700-an. 1700-an saya searching, saya menemukan catatan sejarah tentang kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Timor dan suku-suku yang ada di Pulau Timor. Saya menemukan, oh ternyata benar, tercatat dalam sejarah-sejarah dunia, bahkan di Wikipedia bisa dilacak, gitu. Betul, ada kerajaan-kerajaan kecil Kemak yang ada di Pulau Timor paling banyak. Itu mulai dari Atsabe, Lemia, kemudian di Rubati, dan yang kecil-kecil di bawah lagi ada kerajaan-kerajaan kecil yang di bawah lagi. Jadi suku Kemak, orang Kemak ini awal mulanya tercatat dalam sejarah, terlacak dalam sejarah itu adanya di Pulau Timor dan di timur bagian timur, yang kami sering bilang Lelosai, matahari terbit, dunia matahari terbit, Lelosai. Kami Tatargo, sudah se Lelosai, ini yang kami. Dalam perjalanan, dalam sejarah itu suku Kemak ini hidupnya kebanyakan adalah masih pola hidup tradisional dulu kan, berburu, bertani, meramu dan lain sebagainya. Kemudian ada kehidupan kecil juga, ada sebagian menenun. Dan pada tahun 1800-an baru berkembang, ada kebudayaan yang mulai mengurus sedikit yang tembikar dan lain sebagainya. Jadi orang Kemak itu awalnya di memang kalau kita mau kaji lebih jauh ke belakang lagi, konon ceritanya pada zaman dulu itu katanya pulau-pulau yang kan kecil, dunia kan kecil. Itu ada juga cerita mengatakan bahwa awal mulanya itu semua keluar dari Larang. Baru merantau. Raja itu dia merantau. Salah satunya ke arah matahari terbit, kakaknya tetap ada di Larang, yang kemudian menjadi WC Wehale. Dalam perantauan ke matahari terbit itu sudah selesai, dia kembali lagi ke Tehan. Maka adalah cerita di Tehan itu ada pantai yang tempat pendaratan perang. Dia namanya apa? Lalenok itu. Lalenok apa itu? Di sana itu. Nah, itu ada cerita di sana. Nah, kemudian pada suatu pagi dia menikah singkat cerita. Pada suatu pagi dia mencari kutu, itu biasa. Dia menemukan di kepala istrinya itu ada bekas luka. Dia langsung kaget. Dia tanya, kenapa ini? Dulu waktu kecil kakak saya yang luka. Ternyata itu sudah perempuan. Karena dia malu, pergilah dia merantau. Konon ceritanya dia mengendarai burung Garuda ke arah Flores. Turunlah dia di atas gunung Ile Mandiri. Dulu pantai itu namanya Postoh. Larang itu namanya Postoh. Karena dia keluar dari Larang dan dia mau mengakhiri perjalanannya dari situ, namanya Tuka, stop, maka namanya menjadi Larang Tuka. Turunannya Sirdemong dan lain sebagainya sampai ke arah Patigolo, panglima perang yang terkenal di sana, dan seterusnya. Dan kalau sejarah ini sekarang kita omong di sana, orang Larang Tuka salah paham. Maka kalau di sini kita ada Malaka, di Larang Tuka ada desa yang namanya Desa Sinamuti Malaka. Saya sudah sampai sana. Sinamuti Malaka desa. Saya untuk membuktikan bahwa ada cuilan sejarah yang kalau ada potongan-potongan di satu ada benarnya begitu. Nah, dalam perjalanan Kemak ini kan ada Kemak, kebanyakan kita ada kalau di Timor Leste sekarang itu kita adanya paling banyak itu kita di distrik Merah paling banyak. Kemudian datang di Bobenaru dan sedikit adanya di Manututu dan di Alas. Anfaisan. Singkat cerita, karena pergolakan, karena nenek moyang kita ini kan berada pada daerah kaya.
Jadi kalau di timur-timur itu kita sebut Ermera dan Bomenaro itu kabupaten kaya. Kaya akan budaya, kaya akan perkebunan, kaya akan pertanian. Maka itu menjadi sasarannya, penjajahannya Portugis. Karena mulai dari Ermera Fatubulu Atulia dia turun datang sampai di Sere itu Bomenaro dan sekitarnya itu daerah kaya semua, maka dijajah. Nah, jadi karena tidak mau dijajah, sering melawan, termasuk sering melawan tidak membayar pajak, maka Portugis memberi subjek kepada orang suku yang hitam. Tukang melawan itu namanya kemak, kuemak, yang artinya adalah penggemplang pajak. Tukang melawan tidak bayar pajak. Maka kemudian karakter itu ternyata tanpa mereka ini sadar menjiwai. Maka orang kemak itu kalau dihadapkan kepada ketidakbenaran, jiwa pemberontaknya itu selalu terbawa. Kalau kalian tidak sadar boleh kalian buktikan. Kalau menghadapi ketidakbenaran, ketidakbecusan, sesuatu yang diaturan, ada jiwa itu ada. Karena moyangnya seperti itu. Dituntut untuk bayar pajak semua tidak mau melawan. Maka muncullah pemberontakan-pemberontakan kecil. Tahun 1800-an mulai ada perdagangan barter Timur Barat dan Timur Timur. Dan itu sudah mulai ada orang yang masuk kecil-kecilan, sudah mulai masuk ke Timur Tengah. Nah, memang yang besar itu hanya ada 3. Besar itu hanya ada 3. Manufai 1911, ya, itu yang datang cukup besar. Kemudian 7576 dan 99 itu yang paling besar. Jadi orang kemak datang paling besar adalah 1911. Termasuk paterian mereka, moyang begitu. Itu datang di 19. Dalam perjalanan setelah ada di Atambua, apakah adat istiadatnya tidak putus? Yang berbeda cuma manusianya, budaya tetap dipegang. Misalnya begini, suku-suku rumah kita yang ada di sini kan suku rumah hidupnya ada di sana. Jadi ada ritual-ritual ada tertentu yang harus izinnya ke sana, restunya ke sana, atau say hello-nya ke sana begitu. Beritahu dulu. Termasuk membangun rumah adat. Bahkan kiblat rumah adat pun dihitung, yang di sana di mana ya posisi kita punya rumah adat. Itu juga dihitung seperti itu. Begitu ke Timur Barat ini, itu tentu berasimilasi dengan pertama dengan tuan-tuan tanah dan raja yang ada di sini, ya kan? Antara lain dengan 3 raja besar waktu itu ya, di atas dengan mereka yang di Dirun sana, kemudian datang dengan di Umakalaran ya, kasih yang kasih sekitar turun sampai di bawah dorang ini Tadi Sirani, Hulu Manahung semua itu Umakalaran. Nah, kemudian yang di Raja Lidak Manumutin ke atas itu Raja Lidak yang kasih begitu. Tapi namanya ini dasar pemberontak, begitu berkuasa di situ baru 3 bulan ceritanya, raja lokal dia tidak dengar lagi. Dia perluasan wilayah. Di Manumutin yang kasih hanya sekitar Haliwen dan sekitarnya sampai di itu, Bayi Raja sudah naik sampai di Pohomea dan seterusnya. Dia punya kebun, besar di sana, dia punya hewan dia lepas bebas. Tapi tetap tidak melewati batas adat yang di ujung di atas gunung dorong punya tempat apa Bogos atau apa istilahnya, ada batu atau tempat yang taruh sesajen, tempat mereka pengucapan syukur lah. Dan saya sampai hari ini tempat-tempat ini saya tidak anggap berhala. Kenapa saya tidak berhala? Ya, karena pada waktu itu pater mereka belum sekolah di Barang, bruder mereka belum sekolah di Barang, yang kita tahu bahwa untuk ke Tuhan itu ada media yang namanya agama, fisik namanya gereja. Waktu itu tidak ada. Tapi waktu itu mereka sudah tahu bahwa sampai saya bisa panen, sampai sapi-sapi saya bisa di sini, ada sebuah kekuatan besar yang menjaga. Maka orang Kemak kalau mau panen jagung, pertama dia potong taruh di rumah adat dulu sebelum makan. Nah, sampai sekarang ini beliau orang, kalau beliau belum ke Sadi untuk buat ritual adat untuk boleh makan jagung muda, ya berarti beliau belum boleh makan jagung muda.
Jadi kalau beliaunya baru pergi kemarin kan kasihan jabungnya sudah tua semua itu. Kita sudah makan beliau boleh. Begitu sudah ada gereja, taruh di rumah adat, taruh juga di. Ada juga yang pergi taruh di sumur. Yang kebetulan sumur itu ada pohon besar. Sehingga orang lupa bahwa mereka ditaruh di sumur pohon besar, bukan. Ditaruh di sumur ucapan syukur karena sumber kehidupan itu di air itu yang mengairi sawahnya, kebun ladangnya. Ucapan syukur ada sumber kehidupan di sini. Kita taruh di sini bahwa karena air inilah kami hidup. Tapi kita lupa bahwa itu menyebabkan mereka taruh di pohon besar, bukan airnya di situ, air kehidupan itu, sumur itu air kehidupan. Jadi itu tidak berhala. Apakah rumah adat kami berhala? Tidak. Di budaya Kemak, rumah adat itu panggilannya adalah tatini, oma. Ketika kami bangun rumah adat, ketika kami mau resmikan, sudah atap semua, bagian atasnya kami belum atap. Tunggu semua keluarga besar datang, Inama, Maneheu, Kano, Alim, datang semua. Pusat A Umabia, peresmian rumah adat, itu mereka naik menghiasi, pasang sanggulnya, make up dia, ditaruhlah apa Lot, apa itu yang umbut-umbut dari lot, enau itu, yang hitam itu, untuk sapu itu, ijuk itu, ijuk itu yang tutup paling atas, itu sanggulnya, dan itu dianyam, diikat ke sirapi. Sehingga kami menganggap bahwa dia adalah tatini. Dia memayungi semua. Nah, kenapa Paterian mereka ribut waktu itu? Karena paham filosofi adatnya, bahwa saya punya harus masuk di bawah rumah adat, harus dilindungi. Ibarat anak ayam yang induknya, kalau hujan angin induknya lagi tutup. Maka Paterian mereka, kami punya harus dibawa, tidak boleh ditinggal. Filosofi itu yang dipakai. Dari semua berada di bawah. Kenapa waktu Aumabia semua kambing dimasukkan di bawah kolong rumah adat? Karena itu adalah oma. Itu anak-anaknya dimasukkan di situ semua, diberkati, dilindungi secara adat dan itu filosofinya. Kenapa kambing kita kasih masih banyak? Kambing adalah simbol. Karena waktu kami bikin rumah adat, kita bikin rumah adat, setiap anak yang datang itu dia harus bawa dia punya kambing. Kita taruh di rumah adat. Satu, sensus. Yang kedua, mereka dilindungi, diberkati, itu akan secara. Doanya kemana? Ada doa terakhir yang gase, penutur adat tidak sebut, tapi ke sana, ke sebuah tempat yang nunjau yang tinggi, yang pemali disebut. Simpulan saya, surga lokal, surga. Dia tidak di tempat lain. Karena terakhir itu dia tahu, tapi dia tidak bisa omong. Karena ada satu budaya orang Kemak pada waktu kenduri, ada yang bilang tanah mate, ada yang bilang mate kio, ada yang bilang lulu mate. Ada satu ritual yang hanya ada di situ, yang namanya dode tali rai es. Menurunkan tali, menaikkan tangga, menghubungkan langit dan bumi. Pada malam itulah Gase mengantar ini arwah-arwah semua, dode tali rai es. Dia kemana ini? Kalau sudah menghubungkan langit dan bumi, dia mau kemana lagi? Kalau bukan dia ke rumah Bapa di surga. Jadi tidak ada kenduri, tidak ada berhala pada. Filosofinya ada di situ. Tidak. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Ini luar biasa. Saya saja sebagai orang Kemak sangat merasa bersyukur bagi teman-teman ini, karena sebagai orang Kemak kadang banyak hal yang kita buat tapi kita tidak mengerti makna filosofinya seperti apa. Saya yakin seperti penjelasan dari Bapak Ose dari tadi itu, banyak yang hanya tahu buat tapi sebenarnya makna di balik itu kurang tahu ya. Termasuk yang melakon itu kan rutin dari Tatanis dari Bali. Karena sudah budaya, karena sudah turun-temurun kita buat, tapi filosofinya tidak dijelaskan. Ya, terima kasih. Itu di dalam buku-buku yang saya tulis itu, setiap pentahapan itu filosofinya saya jelaskan. Saya pikir ini sangat baik untuk pengetahuan kita. Ya, secara pribadi saya juga menambah pengetahuan saya, karena saya memang orang Kemak asli juga sih, tapi pengetahuan saya masih di bawah sekali ya. Dengan ini makna-makna yang disampaikan
filosofi dari semua tindakan yang dibuat. Dan saya juga setuju seperti tadi bahwa ritual-ritual itu bukan penyembahan berhala. Saya pikir juga sudah ada buku yang mengeluarkan berbicara tentang itu, dan saya seringkali bilang bahwa orang Kemah dan agama Kristen itu hampir searah gitu ya, ujung-ujungnya semuanya itu kepada Tuhan. Saya langsung sambung Pak, karena bilang searah. Di dalam budaya orang Kemah, kalau ada orang meninggal, ada salah satu acara adat yang kalau besok kita mau pemakaman itu malam itu namanya tani susu. Ada ya? Tani susu. Makan terakhir dengan Allah. Maka saya ingat malam perjamuan terakhir. Saya ingat malam perjamuan terakhir. Ada besok malam tengah malam itu ada satu ritual namanya tani susu. Keluarga kandung dan keluarga lainnya yang merasa punya hutang budi, kita duduk dulu. Ada ritual adat, dibunuh hewan, babi, ya. Kita makan bersama di samping. Ya. Ditaruh makannya, kita taruh dulu ke susu. Kenapa susunya? Sumber kehidupan pertama kita. Kita taruh dan kita makan. Dan rata-rata orang Kemah pada saat itu baru menangis, baru sedihnya ada di situ. Jadi yang saat meninggal orang datang, kami bilang mai guru, melayat, itu menangis karena itu. Tapi di saat ini berarti bilang, oh ini sudah baru. Jadi saya ingat, oh ini katanya malam perjamuan terakhir, sama ini. Ya, jika kita mendalami memang banyak hal yang bisa kita hubungkan dengan ajaran Kristiani itu hampir, saya ingat pernah Romo Boris Romo bahwa 11-12 ya di budaya orang Kemah sama orang. Jadi untuk nanti teman-teman yang lain bisa bertanya lebih lanjut, mungkin untuk menambah, untuk melengkapi, kita juga dengarkan dari Bapak Sius untuk bikin. Oke, baik, terima kasih. Kalau orang Kemah itu dari mana? Orang Kemah itu pusatnya di Timor Leste. Seperti tadi Kak Kosi sudah jelaskan bahwa orang Kemah itu ada di distrik Ermera dan Bonaru. Dia lari sedikit ke Enaru sama Same. Tapi pusat orang Kemah itu ada di Ermera. Saat dunia ini ada, mereka ada di Ermera. Mereka ada di Ermera. Itu orang Kemah. Karena budaya Kemah saya kira dari tadi Kak Kosi sudah jelaskan panjang lebar. Itu budaya Kemah itu dari mereka lahir itu sudah ada budayanya. Mereka nikah ada budayanya. Mereka mati budayanya ada. Mereka mau tinggal di rumah budayanya ada. Mereka mau bikin kebun budayanya ada. Mereka mau bikin sumur budayanya juga ada. Semua kehidupan mereka lakukan seperti yang Tuhan ajar. Ya. Semua harus mereka syukuri. Mereka setelah meminta Tuhan beri, mereka syukuri. Tuhan itu kalau dalam bahasa orang Kemah yang asli itu bukan maroma. Humur ubu pi ubu. Yang menciptakan dan yang membuat. Dan itu setiap bahasa di dalam ritual apapun. Mau ritual hitam atau ritual dalam orang mati atau ritual dalam pesta-pesta adat, budaya yang seperti bangun rumah atau bikin kebun atau syukuri apa, itu dia punya doa terakhir itu di yang tadi Kak Kosi bilang, Gasi tidak mau sebut itu dua bahasa tadi, umur ubu piu. Itu Tuhan Allah sang pencipta. Saya lihat kita zaman sekarang lebih-lebih di saudara-saudara kita yang lain, saat kita mau sembelih ayam atau babi atau kerbau sapi, kita tidak pernah tanda salib. Coba tanya, mungkin pastor ada, tapi kalau kita kan tidak. Tapi kalau di budaya Kemah, saat binatang itu mau kita habisi dalam ritual apa, itu mereka selalu sampaikan kepada Tuhan. Itu babinya 51 ekor. Artinya 51 ekor itu yang dibunuh pada puncak acara.
tidak dihitung dari 2-3 hari sebelumnya yang orang berkumpul acara adat kecil bunuh satu itu tidak lebih. Jadi kalau kita lebih bisa ya 60-an bisa ada. Kerbau ada 3, sapi sekitar ada 21 ekor. Nah, simpulan lain seperti yang Pater sampaikan adalah orang mengatakan bahwa ini pemborosan. Betul, tapi mari kita lihat lebih dalam, kita kaji. Contoh di kami ya, di rumah adat kami itu, di kami ini kalau bapak yang bikin acara adat, pater ini wajib. Dari ceritanya, hukum adatnya begitu. Jadi kalau besar kedukaan di rumah, pater mereka ini wajib bunuh kerbau. Kelasnya pater mereka ini rumah raja juga begitu. Ya, jadi pater mereka ini punya nenek moyang itu dibawa oleh bapak mereka punya nenek moyang, raja. Nah, mereka ini ibaratnya mereka ini penopang utama rumah adat kami, tapi mereka raja juga statusnya. Jadi kalau ada kedukaan di kami yang meninggal, mereka ini wajib bunuh kerbau karena kelasnya raja bukan bunuh sapi. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung di pater mereka ini ada berapa orang. Jadi kalau untuk bunuh hewan itu di ibarat kami ada namanya tali orasi U. Ada kelas-kelasnya lagi bunuh hewan tuh. Jadi ada pangkat-pangkatnya tuh. Jadi kerbau, sapi, kambing, kira-kira dia begitulah. Tali orasi U. Nah, di bawah mereka ini laki-laki yang terdata wajib adat itu kami ada 48 orang. Artinya kalau satu acara adat, satu orang satu babi, maka akan muncul di halaman itu 48 di sini. Kebetulan orang-orang lewat dia bilang, "Oh, itu pemborosan onsius bikin acara terbunuh 48 ekor babi." Padahal kami ada 48 orang, satu orang satu ekor babi. Belum lagi kalau saya ternyata pernah membantu si A, si B, dan si C. Orang kemah bilang, oh, Kak Ali kan dia. Kalau Kak Ali berarti Aimate, utang Aimate. Ini datang dia bawa tambah, jumlah tadi naik menjadi banyak. Jadi di dalam budaya Kemak artinya utang adat yang terhormat yang tidak disebut. Kalau waktu saya punya bapak meninggal dia datang bawa babi 1 ekor, itu kami catat dalam hati ada pembukuan. Sekarang ada pembukuan, dulu tidak. Tapi yang utang adat itu tidak berlaku bagi dalam satu suku rumah. Dia suku rumah lain yang statusnya kakak adik, kak Ali. Atau orang luar sekali. Ada utang budi begitu. Yang kedua, kaitan dengan pendidikan. Kenapa zaman dulu banyak orang Kemak tidak sekolah? Memang sekolahnya tidak ada. Ya kan? Nenek moyang saya, Bayi Raja itu kasih tanah untuk bangun SD, SMP, dan SMA. Moyang saya, Bayi Raja saya berjuang ada namanya SMP Sadi itu taruh di situ. Tahun 75. Supaya mempengaruhi pertama aspek politik berkaitan dengan Timur Timur waktu itu menarik orang sekolah dan juga kami anak Kemak sekolah. Jadi baru ada sekolah di wilayah Kemak itu tahun 70-an. Sehingga memang baru tahun 70-an lah orang Kemak punya sekolah. Ya, waktu tahun 70-an berapa orang yang kami SMP SMA? Tidak sebanyak ini. Nah, sekarang sudah banyak. Tapi karena berangkat dari aksesnya terbatas, banyak yang tidak sekolah. Tapi apakah karena adat? Belum ada penelitian valid yang mengatakan itu bahwa karena adat orang tidak bersekolah. Kami dua ini tokoh adat ini. Kami dua tokoh adat ini. Keluarga kami sekolah semua. Bapak, siapa tidak kenal? Kalau ada penelitian adat, boleh cek. Salah satu tokoh adat yang terkenal saya bapak. Dipanggilnya Nyadut, Frans Naibuti. Sangat terkenal. Kami anak kandung 10 orang, tambah beliau pelihara belasan. Sekolah semua. Banyak yang pejabat sekarang, ada DPR, macam-macam. Jadi komitmen untuk menyekolahkan anak belum ada penelitian yang mengatakan bahwa kaitan karena budaya, karena dia menyelenggarakan adat, anaknya tidak sekolah. Komitmen menyekolahkan anak, tanggung jawab pada orang tuanya, pendidikan dalam keluarganya, dan komitmen dari anaknya untuk bagaimana dia bersekolah. Jadi belum ada. Zaman sekarang kita bicara penelitian. Belum ada penelitian yang membuktikan itu bahwa orang Kemak karena ini. Orang Sumba karena tidak. Orang Sumba banyak orang besar, adatnya kayak begitu. Atau Imeto tidak. Itu
Bagi orang timur orang tahunya atau imeto ya, yang namanya atau imeto. Betul ya? Betul. Nah, Pak orang budaya, dia tahu bentakan budaya. Tidak orang tahu, ingat atau imeto. Ya, begitu ya. Jadi begitu Pak ya. Jadi maksudnya pertanyaan ini muncul karena memang sering yang banyak ungkapan-ungkapan ini keluar gitu ya, karena tapi itu seperti tadi mereka cuma berjalan di luar kemudian di dalam ya. Karena Sehingga- mereka bilang tidak sekolah itu karena mereka mengkaitkan dengan budaya itu, apapun alasan mereka bangun, saya lihat simpulannya mengarah ke sana. Soal budaya, mereka lihat pada saat hari apa pelaksanaan itu budaya. Seperti yang baru-baru saya bilang, kami 60-an ekor, kalau mau tinggal sapi 21 ekor. Tapi sapi 21 ekor ini sabar dulu bos. Apakah ada 21 anak perempuan? Bukan, dari 21 suku. Nah kalau 21 suku, satu suku itu minimal berapa orang? Tidak mungkin dia punya anak perempuan tuh datang sendiri. Suaminya tidak mungkin sendiri, suaminya ada kakak adik, mereka saling bantu, baru mereka datang masuk. Iya. Gotong royong. Itu yang Gotong royong. banyak orang yang menjemput. Gotong royong itu dalam bahasa kita namanya seluruh. Terima kasih. Kalau yang bapak meninggal, mereka stres ini. Kalau bapak meninggal lebih lagi. Itu jumlahnya ratusan ekor. Itu bunuh hewannya bisa satu hari satu malam. Ya. Karena di bawah rumah raja kami itu suku rumahnya ada 35 rumah. Ditambah kawin-mawin, acara adat yang terakhir barusan bulan lalu itu jumlah suku rumah yang datang ikut acara ada 71. Nah kalau 71 yang datang ini kalau dia bawa Minimal 10 orang. sapi, tapi tidak semua suku itu, saya tidak menggunakan istilah beban adat ya, kewajiban adat. Tidak semua, ada strukturnya, ada model-modelnya. Mana yang harus bunuh sapi, mana yang harus bunuh ini, mana yang cukup bawa ini, mana yang cukup bawa ini. Enaknya di budaya Kemak, begitu si A meninggal, cukup orang pergi beritahu. Sebelum orang beritahu, dia dengar bahwa si A meninggal, dia sudah tahu kalau orang ini meninggal ini dia nih. Kita pusing sedikit atau pusing sekali. Kita bisa pergi sendiri atau kita tunggu dan kawan-kawan pergi. Dia sudah tahu kalau orang ini meninggal. Kewajiban adat kita seperti ini. Itu enaknya di Kemak begitu. Jadi tidak ada orang meninggal terus kemudian ke sana kita baku ribut, tidak. Begitu orang meninggal, namanya petugas adat namanya kudu milah suana. Pelelo lain nama hiu, pelelo ka ada. Dan beritahu mereka datang. Mereka datang pertama tuh namanya baik, kudu melayat. Setelah itu dia pulang, dia tunggu. Orang itu beritahu ada, bahwa dia datang berikutnya di bawah di kewajiban. Oke, terima kasih. Saya kira ini penjelasan ini menambah banyak pengetahuan tentang ini. Jadi kalian yang lain jangan lupa ada orang Kemak, suku Kemak itu harus ditanamkan dalam hati. Ada satu nilai yang sangat kecil. Adat Kemak itu adalah saling menghormati dan menghargai itu tinggi sekali orang Kemak. Karena begini, di dalam adat Kemak itu mengajarkan hidup baik itu seperti apa, tutur kata baik itu seperti apa. Itu dalam adat Kemak. Salah berarti kau bayar. Duduk saja salah itu bayar, Pak. Itu dia ajar tentang etika. Iya. Terlalu banyak aturan. Tidak. Maksud saya dalam adat dalam kita lagi prosesi adat nih. Lagi prosesi ada. Prosesi adat kalau kita tidak bisa duduk di kursi begini, Pak. Kita harus Prosesi adat itu kemudian terbawa pada pola kehidupan. kehidupan sehari-hari. Mengajarkan tentang etika, hidup baik, saling menolong. Kemudian juga karena dia berkaitan etika ini. Jadi kalau ada orang meninggal atau acara rumah adat, ada acara terutama di orang meninggal. Kalau di bapak mereka ini itu yang namanya mai gunuru itu semua orang boleh datang melayat. Tapi ketika mulai
dia datang masuk adat, itu tidak bisa datang bebas-bebas masuk, ada strukturnya. Yang harus ini duluan dulu, ini duluan. Walaupun ini sudah datang, dia tahu bahwa ini belum masuk, dia tunggu, dia takut melangkahi. Dan itu terpelihara tanpa suatu aturan tertulis. Menghargai, saling menghargai. Jadi Jadi pada materi umat, personal baik. Kalau gorbu teh mulai, yang lain tidak berani. Jadi mesti kalau di rumah mesti naik. Nakpu, ini pertama nakpu boblete, borlau, gorbu. Kalau teno mola gorbu teh mulai, romana bahaya itu mahal sekalipun nggak bahaya itu mah pun kalau romana teh mulai, ayo teh bisa mulai. Jadi kalau pater mereka belum masuk, suku rumah yang lain di belakang ini. Dorang yang bersuara pembawi besar, kamu lebih besar, pater punya karena sapi lebih besar, kerbau kah, yang anak perempuan yang lain, misalnya kakak besar, dia pun kerbau lebih besar di hutan Cina pun juga. Kalau bisa masuk, kau tunggu di sana itu. Itu nilai-nilai itulah yang makanya kami di kami orang Kemak itu mau bilang bangsa itu terlambat, jarang kok. Kami gini orang hati sih ya, kami gini dicoba. Kami tunggu kau di suatu tempat, dapat cerita, lagi nobate. Itu lebih kau baik, kita punya hubungan adat istiadat. Suatu waktu kita bertemu, jadi takut, bicara kasar, takut tak boleh sebut macam-macam. Lebih kau baik, kita saling punya keterkaitan adat. Lu bikin baik, kami tunggu di suatu saat. Karena di orang Kemak itu ada orang-orang punya hak adat tertentu, dia belum datang, jenazah belum boleh kubur. Tidak ada yang berani. Seperti nanti pacar mereka punya mama satu meninggal, kalau bapak belum pergi, tidak ada yang berani. Tidak ada. Sampai busuk sekalipun kalau mereka belum bisa meluluhkan hati saya tidak pergi. Sampai busuk pun tidak bisa angkat. Tidak berani, takut. Nah, tidak bahagia di situ. Tapi itu mau menunjukkan bahwa Etika tadi ada. Ini perempuan kita baratan kita perempuan ini ada di punya orang tua di sana. Tujuannya cuma itu, saling menghargai. Nanti kalau ada yang mau tertarik kita diskusi lebih lanjut. Selamat siang Bapak. Selamat siang Nora. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami ini adalah mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas lapangan cross cultural understanding berupa wawancara dengan Bapak dalam bahasa daerah Kemak. Di sini kami akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan orang Kemak, budaya Kemak, dan suku Kemak. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman kami mengenai bahasa dan budaya lokal. Dan pada kesempatan ini, langsung saja pertanyaan pertama saya berikan kepada teman saya, Asri, untuk memberikan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Mama Dora. Ya, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan. Jika Bapak kehabisan sirip pinang dan Bapak mau memintanya itu pada seorang bapak atau ibu yang usianya sama dengan Bapak, bagaimanakah Bapak mengatakannya itu dalam bahasa Kemak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam urusan hubungan sosial masyarakat ini, memang di budaya Kemak ini ada mengenal strata-strata bahasa. Tapi kalau yang levelnya setara, itu biasanya kita gunakan bahasa keseharian. Misalnya kalau sirip pinang habis, kita mau minta ke teman, langsung bilang, misalnya minta ke adik atau minta ke kakak, amori, oh mama gue, nerong bayi, aku mam kahi, aku mam bayi sih. Adik kakak, ada sirip pinang kok, tolong kasih dulu, saya pun sudah habis. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua oleh Kakak Denta. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya memberikan pertanyaan lanjutan. Jadi pertanyaannya hampir mirip sama pertanyaan pertama. Kalau Bapak kehabisan sirip pinang, kira-kira kalau Bapak mau meminta anak atau cucu untuk memetiknya di kebun, kira-kira bahasa Kemaknya itu seperti apa?
Ada tu mahine nogo mama kai olakan gue siri lah ponut lah aslaran. Mama tolong ini siripnya habis, tolong suruh anak pergi petik di kebun. Oh, oke. Jadi luar biasa, tidak langsung suruh anaknya tapi masih Ya, pada- biasa. Iya. Ya. Kebanyakan bapak begitu, di kemah begitu. Mama selalu ditempatkan pada posisi strategis begitu. Iya. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua oleh Bapak Iko. Pertanyaan ketiga, minta maaf. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikut, jika atap rumahmu bocor, Anda mau meminta bantuan tetanggamu yang kebetulan seorang tukang untuk memperbaikinya. Nah, bagaimana Anda mengatakan dalam bahasa Kemah? Jadi kalau saya langsung ya, tidak perantara, itu kalau ada tetangga atau ada saudara yang punya tukang kan biasa kita ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya itu kita sebut apakah dia namanya atau kita langsung panggil dalam persaudaraan. Biasanya kalau kita sudah sampai ke rumah kita mengatakan ada yang tumak kemana atau spasial. Ono lain no cu umisi au mo dodo. Ono lain umo gonwa data. Or saya sili uma na dodo. Bapak ada bikin apa tersibuk hari ini kah? Kalau tidak sibuk tolong ke rumah dulu, rumah saya ada bocor. Tolong lihat alang-alang di belakang rumah supaya naik kita tambal, kita ganti yang rusak yang bocor itu. Jadi kesimpulan itu selalu ada bahasa-bahasa santun terlebih dahulu. Iya. Sebelum meminta sesuatu kepada saya. Semoga nanti bisa dapat kata-kata yang pas dalam bahasa Inggris. Bisa. Ya. Oke, pertanyaan yang keempat oleh saudara Dede. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, jika Bapak ingin menyalakan rokok tapi tidak ada korek api, lalu Bapak memintanya kepada salah seorang yang tidak Bapak kenal, kebetulan ada di dekat Bapak. Bagaimana Bapak mengatakannya dalam bahasa Kemah? Kesulitannya itu Bapak tidak merokok. Pertanyaan salah Tapi biasanya begini dalam pergaulan sehari-hari ini kan rokok ini kan dianggap juga sebagai salah satu simbol pembuka silaturahmi, pembuka persahabatan. Jadi biasanya kalau yang suka merokok mereka ini dan tidak merokok pas mereka tidak itu biasanya mereka mereka saling tegur kan begitu, terus mereka minta adek awe sulu baku be abi baik. Oh ini obat tuh namanya sulu baku. Saya mau bakar rokok tapi tidak rapi, minta tolong rokokmu untuk saya nyalakan rokok saya gitu. Selalu ada minta tolongnya tidak langsung gitu. Ya. Sulu baku untuk mau baku toh. Itu biasa minta dari bakutura, dari rokok yang sementara mereka isap itu istilahnya ke bakutura. Dari apinya mereka bisa bakar. Awe sul baku baik. Ini obat tuh ramai sul baku. Saya mau rokok tapi tidak ada untuk pinjam rokokmu untuk saya nyalakan rokok saya begitu. Awe sul baku baik. Ini obat tuh ramai sul baku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima oleh Brother. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi ini pertanyaan berikut Bapak. Jadi di sini pertanyaannya itu jika Bapak ingin meminta Bapak atau Ibu Pendeta untuk memimpin ibadah di rumah Bapak, bagaimana Bapak mengatakannya dalam bahasa Misalnya per telepon ya, sore hari ya, dari malamu ya amu umae, amu kwa pastorane, amu kwa gereja ame jo habu, konada anang nore harakura, ame pegi amu itu bisa umah. Selamat sore, Pak Pastor. Dari pastor itu suku Kemak memberikan suatu penghargaan khusus dipanggil dengan Am. Di dalam budaya Kemak Am itu raja. Jadi kami orang Kemak memanggil para rohani-rohani itu ada dengan Am.
Hamba dari rumah, kami mau ke rumah beritahu minta untuk berkenaan dengan hari ulang tahun Harakura, hari ulang tahun anak kami ini, kami minta untuk bikin bisa di Konada anam nore Harakura no, ame pegang tahu bisa dah Uma. Jadi tidak panggil pastor, kami panggilnya Am. Santunya tuh para imam mereka ini panggilnya Am. Jadi lihat sebelum ini pergi tapi telepon dulu, setelah telepon nanti pergi lagi. Ya. Itu kalau telepon. Tapi kalau tidak kita langsung ketemu, kita sampaikan juga seperti tadi. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 oleh Pater. Oke, Bapak Ose. Jadi saya yakin orang Kemak juga tahu berdoa ya. Jadi jika kita berdoa kepada Tuhan agar memohon diberikan sesuatu atau hasil yang baik dalam segala usaha kita, kira-kira dalam bahasa Kemak itu ungkapannya itu seperti apa? Itu mulaka kita pergi dah penguruhu piuhu da bebe ita da daga ita da kuku ita da maho ita da asisian ita no goda isi tu asia da asian ita no goda isi tu asian ita no goda bia. Kita minta kepada Sang Pencipta untuk memberkati kita, untuk menjaga kita agar suatu pekerjaan yang sedang kita laksanakan ini bisa menghasilkan. Bisa pekerjaan yang sedang kita laksanakan bisa menghasilkan itu istilahnya adalah asigo isi tuago dia. Asigo isi artinya kebun yang sedang kita kerjakan yang menghasilkan, tuag yang sedang kita iris ini menghasilkan air yang banyak. Itu kira-kira dalam bahasa istilah dalam bahasa Kemaknya seperti itu. Asigo da isi tuago da dia. Bahasa-bahasa yang dalam, kiasan-kiasan, Ya. bahasa. Karena kalau ke saya tadi kalau tidak dijelaskan nggak susah pahamnya. Oke, terima kasih. Saya sudah bertanya. Saya kembali. Terima kasih Bapak untuk setiap jawabannya. Mungkin masih ada pertanyaan lain yang diberikan oleh teman-teman. Kalau tidak ada lagi pertanyaan yang ingin diberikan, terima kasih Bapak untuk semua pengetahuan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga telah menyediakan waktu dan kerjasamanya membantu kami mengerjakan ujian kami ini. Kami sudah mendapatkan pengetahuan tentang budaya Kemak. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih. Mulai ita orgo da nogo, nava da nogo. Nogo auto itu kasia, auto elixia. Popito orasota, tai sorte, ita te nogo hei, bus baru la pitei. Itu bahwa mau bilang pertemuan kita ini baik, kita sudahi di sini, tidak niat hati untuk membatasi pertemuan kita, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, di lain waktu kita bersuara. Sedih saya. Oke, terima kasih banyak. Oke, ya. Terima kasih banyak. Salam. Selamat, ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya untuk bersedia meluangkan waktu bagi kami dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris semester 3 dari Universitas Katolik Widya Mandira. Saat ini kami di sini ingin mewawancarai Bapak sedikit terkait bahasa Kemak, karena ini salah satu tugas dari mata kuliah Cross Cultural Understanding, sehingga di sini kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bapak untuk bisa dijawab dalam bahasa Kemak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung di pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertamanya,
jika saya ingin meminta uang kepada orang tua saya untuk membeli buku tulis, bagaimana cara saya mengatakannya dalam bahasa Kemak? Baik. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang mendapatkan tugas untuk menggali bahasa Kemak dengan baik dan benar. Untuk itu saya sebagai orang Kemak asli perlu mengapresiasi ini. Untuk itu saya langsung menjawab pertanyaan itu. Kalau anak membutuhkan biaya untuk membeli alat tulis, itu buku dan ballpoint atau pensil, dalam bahasa Kemak, anak itu akan berbicara seperti ini. Inakai, no amkai, au ala buku, no ballpoint. Itu saja. Kalau buku dalam bahasa Kemak itu surat taha. Surata pakai tambah a di belakang, bukan surata. Surat taha. Surata no aikero. Ballpoint buku dengan ballpoint ya. Surata no aikero. Aikero ya. Awe ala surata no aikero. Aikero. A-I-K-E-R-O. Aikero. Iya. Mungkin kita akan lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan bertanya tentang pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, jika Bapak mau mengadakan pesta namun kekurangan satu ekor sapi untuk disembelih, Bapak mau meminjam pada seorang anggota keluarga besar, bagaimana Bapak mengatakannya menggunakan bahasa Kemak? Ini kan saya harus pergi dulu ke orang atau saudara yang saya mau sampaikan bahwa saya akan meminjam, saya butuh ini dan saya meminjam. Antumano tumahene kipure haresia nogo au susar au perlu barausia imbua sirais dia salah imbua neau buso no bairua au temiligu au nurata au papel po lara teri imbua susara au nurat no gaipo. Saudara berdua, hari ini saya susah, saya butuh satu ekor sapi, 2 orang bantu saya dulu. Pengembaliannya seperti apa? Ada di dalam sebuah hati dan sebuah otak. Besok dan lusa, kamu 2 butuh, pasti saya ingat. Saya akan mengembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk menanya, Pertanyaan yang ketiga, Bapak mau meminta saudari Bapak untuk menenun sebuah selendang untuk Bapak. Nah, bagaimana Bapak mengatakannya itu dalam bahasa Kemak? Saudari ini lebih umur atau dia di bawah saya? Saudari yang Lebih umur boleh, lebih umur di bawah juga. Oke, baik. Autopo Ose rupo de au tais yama. Kipare no au perlu los. Saudariku yang baik, tolong tenun kasih saya tenunan satu, karena hari ini saya benar-benar butuh. Sekarang kita lanjut saja ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan berikutnya. Ini ke pertanyaan misalnya Bapak mau meminta garap sebidang tanah
sebidang tanah kepada anak raja. Terus untuk berkebun nih, untuk berkebun. Itu kira-kira bagaimana Bapak mau mengatakannya dalam bahasa ini? Ini Bapak umpamakan bahwa perginya sore, untuk meminta itu. Oele mau mulai korele. Per dua, minta maaf, per dua. Au mai teh hab korele, bepita au perlu ni satu ini. Au mai korel no rai organisasi na laheski bau ibogo korel tai tona no korel tai tanah tai tau nane au tau. Au nurat no gai pua wate isine biane au korel no poi. Sekian. Terjemahannya begini. Sore Raja, minta maaf kalau saya mengganggu. Tapi saya harus datang sudah. Saya mau sampaikan isi hati saya bahwa Raja punya tanah yang di dekat kali itu tahun ini Raja buat atau tidak. Kalau Raja tidak buat, kasih ke saya buat. Nanti hasilnya saya ingat. Banyak atau sedikit saya akan kasih ke Raja. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kami, juga sudah membagikan pengetahuan-pengetahuan baru buat kami, terkhususnya pada dalam bahasa Kemak. Kiranya bisa menjadi pelajaran buat kami, apalagi ketika kami ketemu sama orang Kemak nanti, boleh kami. Siap. Dan pesan saya semoga dengan kehadiran adik-adik, anak-anak, bahasa Kemak ini semakin dikenal oleh banyak orang. Karena banyak orang tidak tahu Kemak itu apa. Kemak itu bahasa orang, suku, kan orang tidak tahu. Dengan hadirnya adik-adik ini, satu hal yang luar biasa. Dan itu saya bersama Bapak Ose, ada beberapa saudara perempuan, kami sering diskusi. Karena sering orang juga tidak kenal itu. Karena kami jujur bahwa kami ini datang dari Timor Leste ke sini, kami hanya berkecimpung itu kehidupan kami lebih banyak di Atambua. Sehingga saudara-saudara di luar Atambua itu kurang kenal kami. Tapi saya sangat bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang paling membanggakan kami. Adik-adik boleh datang untuk secara langsung mengetahui orang Kemak itu seperti apa. Dan harapan saya ke depan semoga adik-adik bisa menginformasikan kepada semua teman, saudara bahwa ada satu suku yang ada di Belu, datangnya dari Timor Leste, dan dia itu seperti ini. Suku itu seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hormat. Sudah? Sudah. Oke. Oke, selamat sore Mama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, untuk diwawancarai. Jadi di sini kami langsung saja akan bertanya kepada kami. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mama. Moderator, Mama, pertanyaannya, bagaimana jika Mama mau membeli benang di pasar untuk tenun dan kemudian Mama mau meminta potongan harga dari penjualnya? Bagaimana Mama mengatakannya dalam bahasa Kemak? Baik, terima kasih. Tanta, kami sertais kami usaha tenun, usaha tahu tais. Sekarang kami tahu tais, tapi kami sudah taite, jadi imi tais, imi sudah no heli miraba lau. Kalpenua tahu heli go dua anak isa supaya ambil tahu tais. Kira begitu bahasa Indonesianya.
tante pembenang ini terlalu mahal. Kami ini kan ada usaha tenun, jadi kami minta bantuan harga benang ini kasih turun harga supaya kami bisa lanjut kerja tenun. Ya, gitu saja. Terima kasih. Terima kasih Mama. Itu saja. Semoga bahasa Kemak anak-anak mahasiswa dari Unika membawa ke luar supaya bisa tahu arti bahasa Kemak yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang kakak. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Mungkin sebelum kita mulai, kakak bisa memperkenalkan nama untuk kita. Perkenalkan, nama lengkap saya Melkianus Minggu Mau, biasa disapa Melki. Kakak Melki. Ya baik, terima kasih kakak Melki sekali lagi. Dan di sini kami mahasiswa Unika dari Pendidikan Bahasa Inggris. Kami mempunyai tugas tentang mewawancarai bahasa, dan tugas kami yaitu mewawancarai dalam bahasa Kemak. Dan kami akan memberikan pertanyaan dan kakak akan menjawab, dan kepada para penanya kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Bagaimana jika saya suka dengan perempuan orang Kemak dan saya ingin mengungkapkan perasaan saya dalam bahasa Kemak? Kira-kira saya akan bilang apa? Bisa bilang au pc eto huang manah de o karakter muaslul no au. Apa itu, Pak? Yang artinya saat bertemu kamu saya jatuh hati pada kamu. Mau atau tidak itu bersama saya. Masih ada lanjut. Ya, kira-kiranya begitu. Kira-kira kamu hidup dengan saya? Ya, yang muaslul no au kata itu yang artinya kira-kira kamu hidup sama saya atau tidak? Oke. Dari tolong bisa ulang sekali lagi kata-kata fullnya. Pisau itu huang menah dio. Ohakara kata muaslul no au. Dari dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Indonesianya, waktu bertemu kamu saya jatuh hati sama kamu. Kira-kira kamu mau atau tidak hidup sama saya? Terima kasih kakak Melki. Dan mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih kakak Melki. Terima kasih. Terima kasih.